Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel Jagoan Kancil ini adalah channel YouTube yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik dari komik, film, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang Si Buta dari Gua Hantu. Jadi, Bumi Langit baru saja merilis komik Si Buta dari Gua Hantu putih hitam. Ya, ini bisa dibilang antologi ya, karena ini dibuat oleh berapa orang ini? Dibuat oleh 11 komikus yang berbeda. Jadi ini berisi 6 cerita yang dibuat oleh 11 komikus yang berbeda. Jadi komik ini ada di Jagat Bumi Langit Revolusi, ya, ada di Jagat Bumi Langit Revolusi. Jadi ini ada satu dunia, satu timeline dengan komik Si Buta dari Gua Hantu yang ini. Nah, jadi kisah komik ini terjadi setelah Si Buta dari Gua Hantu sapu jagat ya. Jadi di komik Si Buta dari Gua Hantu Mata Malaikat itu terjadi di Banten. Itu waktu di kampung halamannya di Banten. Lalu komik selanjutnya Sapu Jagat itu masih petualangan Si Buta di Banten. Nah, setelah itu komik selanjutnya Raja Mandala itu udah memasuki daerah Jawa Barat. Jadi ada semacam skip di situ kan antara di Banten sama Jawa Barat kan. Nah, komik ini menceritakan petualangan Si Buta saat berjalan dari Banten ke Jawa Barat. Jadi petualangan-petualangan yang dialami oleh Si Buta dari Gua Hantu selama di perjalanan itu. Dan komik ini bisa dibilang apa ya, ngingetin aku banget sama komik-komik silat zaman dulu banget. Ada beberapa cerita yang menarik di sini. Cerita nomor 1 ini bercerita tentang seorang pendekar wanita yang bernama Musang Putih. Dan jujur aku suka banget sama karakter Musang Putih ini. Aku suka banget sama karakter Musang Putih ini. Meskipun ini cuman muncul sebentar, tapi aku nggak keberatan sama sekali kok kalau karakter ini muncul lagi. Serius deh, aku suka banget sama karakter ini, menarik banget dia. Lalu buku kisah selanjutnya Sang Nyai. Nah, cerita selanjutnya berjudul Sang Nyai. Ini kisah yang paling apa ya, yang paling bikin aku ngerasa inget banget sama komik silat zaman dulu. Auranya, penggambarannya, semuanya jadi kerasa kayak baca komik silat waktu aku masih kecil gitu loh. Jujur aku ngerasa kangen banget waktu baca kisah yang ini gitu loh. Lalu kisah yang ketiga Ajal di Penghujung Hujan. Ini gila men, ini jujur keren banget ceritanya. Di sini aku nggak mau spoiler sih, tapi ada satu penjahat yang ada hubungannya sama dari volume-volume Si Buta dari Gua Hantu yang sebelumnya di Jagat Bumi Langit Revolusi. Lalu di sini aku suka banget sih chapter yang ini keren banget. Yuniarto, Anda mantap sekali. Lalu kisah yang keempat berjudul Tak Ada Darah Tertumpah. Dan ini bikin aku kagum sama karakter Si Buta dari Gua Hantu sendiri. Ini wow, komik-komik side story seperti ini memang jujur menurutku penting ya untuk untuk berusaha mengenali karakternya. Karena kalau di komik-komik yang berwarna, Si Buta dari Gua Hantu berwarna, itu plotnya bener-bener ketat banget gitu kan. Di sini kita dikasih kesempatan untuk mengenali karakternya lebih dalam lagi. Dan itu yang paling aku suka dari buku ini gitu loh. Karena di sini kita dikasih kesempatan untuk mengenal karakter-karakter ini lebih dalam lagi. Gimana sih kebijaksanaan dari Si Buta gitu kan. Gimana sih aksi dia menolong warga-warga, gimana aksi dia dalam menumpas kejahatan selama di perjalanannya. Karena itu adalah nyawa utama dari komik-komik silat zaman dulu. Komik silat zaman dulu itu bukan cuman bukan cuman ngelawan penjahat habis itu menang, enggak men. Komik-komik silat zaman dulu itu ada filosofinya tersendiri, ada cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka melawan, karena nggak serta-merta melawan penjahat lalu selesai gitu masalahnya. Karena penjahat itu juga kan menghasilkan beberapa masalah kan. Cara-cara mereka menyelesaikan masalah dan menolong warga itu juga bisa dibilang elemen yang cukup penting di komik silat zaman dulu. Dan ini menunjukkan itu banget dan aku suka banget. Lalu komik yang cerita yang nomor 5 ini Para Penghuni Hutan. Di sini kita lebih kenal sedikit lebih jauh dengan karakter Kliwon. Kliwon ini pendukungnya Si Buta, partnernya Si Buta yang ada sama dia kemana-mana. Tapi kita memang jarang ya lihat dia lebih dekat gitu kan. Dan di sini kita dikasih cerita lebih dekat dengan dia. Lalu cerita selanjutnya yang terakhir adalah Misteri Jembatan Keramat. Dan ini jujur aku suka banget ceritanya. Aku suka banget sama plotnya, sama plot twistnya. Kerasa
Gue gila desain karakter yang ini bener-bener keren banget sih. Aku juga suka banget sama gambarnya. Ini yang gambar siapa sih? Ini gambar oleh Aris Naka AB. Ada keren sekali gaya gambarnya. Nah, jadi buat yang beli komik Si Buta dari Gua Hantu putih hitam volume pertama ini, juga kalian mendapatkan bonus kartu kuartet Bumi Langit edisi Jawara khusus. Ya, ini belakangnya sama dengan kartu kuartet yang sebelumnya yang dirilis oleh Bumi Langit. Dan ini temanya adalah elang putih. Elang putih. Ada 4 karakter di sini. Yang pertama adalah Si Buta. Lalu kesayangan dia yaitu Marni Dewiyanti. Lalu juga ayahnya Si Buta, Paksi Indrawatara. Dia adalah pendiri dari perguruan elang putih. Lalu selanjutnya kita juga punya Maung Lugai. Kenapa kok ada Maung Lugai di sini? Karena dia adalah sahabat masa kecil dari Si Buta dan Marni. Jadi dia memang, buat yang udah baca komik Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat, kalian tahu lah kenapa Maung Lugai ada di elang putih ini gitu kan. Jadi elang putih ini adalah perguruan silat yang didirikan oleh Paksi Sakti Indrawatara. Namanya bener kan ya? Namanya gak ribet. Nah, dia adalah ayah dari Si Buta dari Gua Hantu. Nah, sejak dia dibunuh oleh mata malaikat, akhirnya kepemimpinan otomatis jatuh ke tangan Si Buta dari Gua Hantu. Tapi setelah itu seluruh perguruan silatnya benar-benar habis dibantai oleh mata malaikat. Jadi sisanya hanya Si Buta ini doang gitu kan. Tapi lalu setelah itu perguruan silat ini bisa dibilang didirikan lagi oleh 2 orang ini, Marni dan Maung Lugai. Sorry agak sedikit spoiler buat yang belum baca, makanya kalian baca komiknya dong. Dan akhirnya perguruan silat ini juga ada, bukan cuma berhenti di situ gitu loh. Perguruan silat ini terus berkembang, terus berjalan. Jadi setelah itu Bumi Langit merilis sebuah komik berjudul Bumi Langit Revolusi Saga Malaikat X Setan ya. Ini sepertinya akan dirilis di komik Jaga Bumi volume ke-4 nanti. Di situ kita diberi lihat seorang karakter perempuan yang bernama Yekti gitu kan. Dia ada di perguruan silat elang putih juga. Dan Yekti ini dikatakan dia adalah murid dari pendekar Sanggalangit yang juga bagian dari perguruan silat elang putih. Kita masih belum diberi tahu gitu kan Sanggalangit ini karakter macam apa. Tapi yang jelas Sanggalangit ini punya murid yang bernama Yekti. Dan Yekti ini mengambil peranan yang cukup penting di kisah Bumi Langit keseluruhan. Karena dia akhirnya berkolaborasi dengan seorang wanita noni Belanda. Noni Belanda bernama Eni kalau nggak salah. Nah, Yekti dan Eni ini akhirnya jadi penerus perguruan silat elang putih. Yang akhirnya menurun ke cucunya Eni. Siapa cucunya Eni? Cucu Eni adalah Ganendra, yang akhirnya jadi gurunya Virgo di komik Virgo and the Sparklings. Yang secara nggak langsung itu otomatis mengatakan kalau Virgo adalah murid dari Ganendra dari perguruan silat elang putih. Yang artinya Virgo juga bagian dari perguruan silat elang putih, ya nggak sih? Kayaknya di komik-komik Bumi Langit selanjutnya nanti bakalan nyambungnya ke arah sana. Jadi perguruan silat elang putih ini bisa dibilang perguruan silat jagoan yang paling utama di komik Bumi Langit ya, yang mungkin bakalan nyambung ke banyak jagoan nantinya. Dan bisa dibilang Mandala juga bagian dari perguruan silat elang putih ini, karena Mandala juga melatih beberapa murid dari elang putih seperti Eni, Yakti, dan Ganendra juga. Oke guys, sekian dulu videoku kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek Instagramku @jagoan.kancil dan Twitterku @jagoan_kancil. Kalau kalian ada request, boleh tulis kolom komentar. Kira-kira aku mau bahas apa lagi gitu, nanti aku baca kok komentarnya. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye-bye.